Assalamualaikum, nama saya Haryati, saya Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, kami ingin menyampaikan, menggambarkan terkait program prioritas utama Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami memiliki program untuk meningkatkan kapasitas SDM digital masyarakat Indonesia melalui satu program yang dinamakan Digital Talent Scholarship. Digital Talent Scholarship ini sudah dimulai dari tahun 2018. Di tahun 2018 merupakan satu pelaksanaan yang sifatnya lebih ke pilot project. Waktu itu targetnya 1.000 orang dan juga dimulai hanya untuk 2 akademi, yaitu untuk Postgraduate Academy dan Vocational School Graduate Academy, dengan target para lulusan lulusan S1 dan juga dari lembaga pendidikan tinggi vokasi dan juga lulusan SMK. Kenapa 2 target ini yang kami lakukan? Pertama, memang awalnya DTS adalah untuk bisa mengatasi satu gap yang sangat lebar ketika perkembangan teknologi digital berkembang dengan pesat dan juga kebutuhan terhadap profesi-profesi di bidang digital juga menyertai dengan cepat, dan di satu sisi industri membutuhkan pengisian tenaga-tenaga yang mampu untuk mengatasi terkait perkembangan teknologi digital. Di satu sisi ketersediaan SDM yang memenuhi kompetensi untuk aspek digital belum terpenuhi, dan untuk itulah DTS awalnya diadakan, yaitu salah satunya untuk mengatasi gap yang sangat lebar antara supply and demand, antara kebutuhan terhadap profesi bidang SDM digital, dan yang kedua ketersediaan kompetensi-kompetensi yang ada di masyarakat. Dan saat ini untuk DTS tidak hanya untuk mengatasi pengangguran angkatan tenaga kerja muda yang sangat lebar gapnya, tetapi juga dirancang juga untuk mengisi kekosongan atau kompetensi segmen-segmen masyarakat lain, seperti untuk para pegawai, baik itu kalangan ASN maupun non ASN maupun dari kalangan industri, dengan menamakan Professional Academy. Dan ini dari awal memang dirancang secara online sehingga para pekerja ini bisa mengikuti tanpa harus meninggalkan pekerjaannya di satuan kerja masing-masing. Juga ada untuk kalangan ASN, di mana tidak saja masyarakat yang membutuhkan untuk peningkatan keterampilan, tetapi untuk kalangan ASN pun sebagai para pegawai atau aparatur sipil negara butuh juga untuk bisa meningkatkan keterampilan di bidang digital, sehingga mereka pun ketika teknologi berkembang pesat, mereka pun bisa beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara kita. Dan juga ada untuk segmen-segmen atau komunitas tertentu, seperti yang dilakukan melalui tematik akademi sesuai dengan namanya, memang menyasar komunitas-komunitas tertentu seperti kalangan difabel, buruh migran, anak-anak, remaja, dan juga kaum perempuan dan lainnya. Apa ya sebetulnya yang diperoleh kebermanfaat dari mengikuti Digital Talent Scholarship? Di program Digital Talent Scholarship ini, kami juga ada yang dinamakan program pasca pelatihan. Program pasca pelatihan ini salah satunya juga yaitu menyediakan semacam platform yang kami namakan Simonas. Nah, Simonas ini mewadahi para alumni yang sudah mengikuti pelatihan DTS, dan di dalam platform ini juga kami mengundang industriawan, kementerian lembaga,
dan lembaga perbankan yang mereka ini, para perusahaan atau kementerian lembaga ini pun menyediakan kesempatan-kesempatan untuk magang atau penempatan kerja bagi para lulusan atau alumni DTS, dan yang disediakan tentunya juga sesuai dengan bidang yang telah diikuti melalui pelatihan-pelatihan oleh para alumni. Untuk yang pemagangan ataupun penempatan kerja, bidangnya juga memang spesifik bidang teknologi informasi dan komunikasi atau bidang digital. BPSDMP Jakarta memiliki wilayah kerja di 4 provinsi, dan 4 provinsi ini juga mendapatkan juga kesempatan untuk masyarakatnya mengikuti program-program Digital Talent Scholarship. Tahun ini, bila di tahun-tahun lalu untuk penyelenggaraan DTS yang dilaksanakan di BPSDMP Jakarta ini hanya beberapa akademi seperti Vocational School Graduate Academy untuk lulusan SMK dan diploma, atau DEA untuk pelatihan kewirausahaan. Ini dibuka untuk DEA ini untuk masyarakat yang berminat untuk mengembangkan kewirausahaan, sehingga untuk DEA ini adalah para pemula yang memiliki minat untuk membuka kewirausahaan, juga yang sudah menggeluti kewirausahaan tapi ingin mengembangkan lebih jauh. Dan semua yang mengikuti DTS ini akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan. Pelatihan ini dirancang secara khusus, bukan pelatihan seperti halnya setelah pelatihan selesai, tetapi juga selain mereka ada mengikuti pasca pelatihan, alumninya akan tergabung di dalam satu platform yang untuk yang belum bekerja dapat mendapatkan kesempatan untuk pemagangan kerja atau penempatan kerja. Juga melalui DTS juga mereka akan mendapatkan pelatihan-pelatihan karena kurikulum-kurikulum yang dirancang di DTS seperti FGA ini kami bekerja sama dengan Global Tech Company, dan sertifikasi yang didapatkan juga sertifikasi berbasis global. Juga bila ingin mendapatkan sertifikasi global berbasis nasional juga di VSGH ada sertifikasi berbasis SKKNI. Juga ProA, Professional Academy untuk yang sudah bekerja, ini juga mendapatkan untuk para pesertanya kesempatan untuk bisa mendapatkan sertifikasi global. Artinya ketika mendapatkan sertifikasi baik itu global maupun berbasis SKKNI dan dinyatakan telah kompeten, lulus dari uji kompetensi, artinya mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan membawa sertifikasi ini yang dapat berlaku bukan hanya di Indonesia tapi juga bila akan memasuki kerja di luar negeri. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.